Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan yang melaksanakan ibadah di rumah, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 69, dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 37. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia sedang dilanda kecemasan dan kekhawatiran, termasuk Indonesia yang kita cintai ini dengan merebaknya virus corona atau COVID-19. Penyebarannya yang begitu cepat membuat kita khawatir tertular, apalagi dengan korban yang terus bertambah setiap hari. Kehidupan sehari-hari berubah drastis. Untuk sementara waktu tidak boleh bersalaman, untuk urusan yang tidak begitu penting supaya ditunda, dan diharapkan lebih baik berdiam diri di rumah. Anak-anak sekolah belajar di rumah, semua aktivitas kita rasanya seperti terkunci. Kepada semua masyarakat ditekankan supaya menjaga kesehatan, mulai dari pola hidup sehat, membatasi jarak lawan bicara, menjaga supaya imunitas tubuh kita tetap sehat. Tujuan daripada semuanya itu adalah untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut bagi umat manusia. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi yang demikian, sekalipun kita dihimbau supaya jangan panik dan harus di dalam ketenangan hati, harus berhikmat dan tunduk kepada himbauan serta anjuran pemerintah, namun tidak bisa dibohongi bahwa kita tetap mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Sama seperti pengalaman pemazmur dalam firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 69 ini. Pemazmur merasa seperti orang yang masuk ke dalam lumpur hidup, susah keluar dengan kekuatan sendiri, dan bahkan merasa sudah di tengah lautan yang penuh ombak dan selalu diombang-ambingkan oleh gelombang. Namun walaupun demikian beratnya penderitaan itu, pemazmur yakin bahwa Tuhan akan melepaskannya dari penderitaan itu. Pemazmur menyampaikan curahan hatinya dengan berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa itu dia yakin bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan doanya. Dalam hal ini pemazmur sangat yakin akan kelepasan yang diperbuat oleh Tuhan. Saudara-saudara, keyakinan seperti itulah yang hendak kita tunjukkan dalam minggu hari ini, yaitu Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah, dan dengan topik minggu sukacita di dalam Tuhan.
Mazmur yang berisi doa ini mengingatkan semua umat percaya bagaimana kita yakin dan penuh sukacita berharap kepada Tuhan bahwa di tengah pergumulan menghadapi virus corona ini kita tetap menunjukkan sikap memuji Tuhan dengan nyanyian dan kita memuliakan Dia di tempat manapun. Karena disitulah Tuhan akan mendengarkan seruan kita dan mendengarkan orang-orang yang mencari Tuhan. Dan juga dikatakan tadi, yang miskin, yang merasa dirinya terhukum, yang terbuang. Bagi yang mengasihi namanya melalui pujian, maka Tuhan akan membangun kotanya, melepaskannya dari segala mara bahaya seperti yang sudah dituliskan dalam ayat 32 sampai dengan ayat 37. Maka dengan kesaksian pemazmur ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang membuat kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan membuat kita bisa bertahan menghadapi segala macam kehidupan. Pengharapan membuat kita bisa tegak, membuat kita bisa tersenyum, walaupun sekeliling kita sudah menangis. Satu-satunya pertolongan yang kita harapkan adalah dari Tuhan. Tidak ada yang lain, dan itulah iman. Kita harus percaya, sebesar apapun masalah, sehebat apapun musuh kita, kita harus yakin dan percaya bahwa semuanya itu tunduk terhadap kuasa Tuhan. Tuhan akan bertindak jika cobaan datang. Itulah pengharapan. Berharap bahwa Tuhan akan menggantikan penderitaan itu menjadi sukacita. Pengharapan berkata, setelah hujan akan ada pelangi. Di balik derita akan ada sukacita. Dan dasar kita berharap adalah Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk menebus kita. Yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Walaupun kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kita harus percaya kepada penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan akan mengubah semua itu dengan sukacita yang sungguh luar biasa. Karena setiap orang yang mengandalkan kuasa Tuhan akan diselamatkan dari segala pergumulannya. Dan yang ketiga, menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan, dalam situasi kecemasan dan kekhawatiran, tubuh kita pasti lemah. Tenaga, pikiran kita seperti habis terkuras. Satu-satunya sikap yang harus kita lakukan adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti apapun penderitaan kita di dunia ini, janganlah menyurutkan iman kita kepada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang dapat kita andalkan. Tuhan tempat kita mengadu. Tuhan tempat kita mencurahkan isi hati. Dan kita yakin bahwa Tuhan bekerja merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti apapun penderitaan yang kita alami dalam dunia ini tidak akan sebanding dengan sukacita yang akan dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita saat ini, ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Perlu kami suarakan di tengah-tengah musibah saat ini, musibah nasional, musibah non-alam. Tetaplah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menyerukan hanya Dialah yang berkuasa atas segalanya. Biarlah pimpinan Roh Kudus bertahta dalam diri kita untuk memampukan kita tetap berpengharapan kepadanya. Maka kita akan tetap kuat menghadapi derita ini. Dimanapun semua itu pasti akan berujung kepada sukacita. Saudara-saudara, dalam ibadah kita hari ini,
di rumah kita masing-masing dengan hati yang sangat terdalam. Mari kita sungguh-sungguh mendoakan pemerintah kita, mendoakan para medis yang berjuang menolong saudara-saudara kita yang terpapar virus corona tersebut. Biarlah mereka Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang terpapar virus tersebut. Dan kepada keluarga yang meninggal, mari kita doakan mereka supaya kuat dan tetap berpengharapan terhadap kasih setia Tuhan. Ingatlah, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Tetaplah bersukacita sebab Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas persekutuan dalam ibadah minggu hari ini. Walaupun kami laksanakan di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami. Iman kami semakin bertumbuh dan kasih-Mu tetap menyertai kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada saat ini dalam menghadapi perkembangan virus corona ini. Jauhkan dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus menyertai semua jemaat-Mu, menjauhkan segala mara bahaya sehingga tetap dalam keadaan sehat. Cukupkan Tuhan dengan segala kebutuhan mereka supaya seluruh umat-Mu tidak kekurangan suatu apapun. Berkati para pemerintah kami yang dengan gigihnya menangani masalah ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan supaya negara kami ini terbebas dari penyebaran virus corona ini. Dan juga Tuhan para medis yang berjuang untuk menangani para pasien. Berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran yang daripada-Mu supaya mereka dengan bersukacita dapat menangani pasien dan mereka bisa disembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan umat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, kami percaya kasih-Mu yang menyertai mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah tubuh mereka, mengangkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.